Aduh, bagus sekali. Ya, hadiah dari suami saya. Aduh, Eh, selamat siang. Udah lama kamu belum. Sudah pada kita habis tengah suci. Wow, wow, wow. Karapapapa, terpadu terucap dalam keindahan hidup ini. Dadah ya, ya. Aduh, kita mulai aja. Ya udah, Iya, ya. Iya, kita aja ya. Aduh, kalau saya sih berharapnya saya ya lumayan buat beli tas baru. Saya sih enggak ya, kemarin udah dapet. Kalau saya mah berharap dikit buat beli koleksi baru. Ayo kita doa ibu-ibu. Semoga saya. Kita pengen kata Bu Saya pecah telur juga kan lumayan buat beli tas baru. koleksi baru. Iya, Selamat ya Bu Azahra. Telur kasih yang lama ya. Iya, semoga bisa beli tas baru. Amin. Kalau saya sih nggak perlu uang arisan ya. Saya mah tinggal telepon husband saya. Ya udah, kita foto hasil selfie pakai foto HP-nya Bu Adis yang baru ini toh. Satu. Itu dua. Lagi Bu, saya hitung pertama Terus nggak kelihatan. saya dong. Oke, sayang. Alhamdulillah rabbil alamin. Bu Alia, tolong ini anggarannya dana dinaikkan untuk per kilometernya 20 miliar. Segera direvisi lalu diberikan kepada saya. Maaf Pak, memang boleh seperti itu. Bu Alia revisi aja. Rumah yang di Bogor kayaknya kurang luas. Baik Pak, kalau begitu. Permisi. Ngapain kesini? Mami bete deh. Mami kan mau beli tas baru pakai uang arisan. Ya ternyata Mami gak dapet. Kan Mami jadi bete gitu ya. Tas yang kemarin beli di Paris udah datang. Belum. Terus kan kemarin ada orang outlet dari Singapura tuh telepon Mami. Tas yang Mami incar tuh ternyata ada di outletnya yang ada di Singapura. Yang kemarin warna coklat itu loh. Cocok banget sama outfit kita yang mau kita pakai ke Bali besok. Warna coklat samaan kan sama warna tasnya warna coklat. Tolong fotoin saya ya. Bagus gimana ya? Sini. Ini cuacanya apa? Oke, makasih ya. Lucu banget, lucu ya. Lihat ya, Bu ya. Nanti Mami post di Instagram ya. Oke. Ya udah, Mami mau pulang dulu ya, mau berangkat. Capek. Oh my god, oh my wow, lucu banget. Wih, lucu sekali Pak Sutri. Mimi pipi, I love that. Masya Allah, romantisnya. Kok bisa ya mereka semewah ini di sosmed? Gaji suaminya berapa sih? Perasaan kontraktor biasa. Agak ngeri ya mami-mami ini, ya ampun, sok banget di sosmed. Wih, denger-denger suaminya kepala BPJT dirut-dirut itu loh. @official.kpk, tombol curiga yang suka like. Apaan sih netizen kamu ngapain komen di IG? Itu apa sih kok kayaknya gitu? Ini loh, tadi kan Mami posting foto kita di Instagram. Awalnya sih komenannya bagus, muji-muji gitu. Tapi makin kesini, makin ke bawah, kok isinya jalan semua, capek Mami. Tuh. Coba biarin aja. Ketika mereka nggak usah diambil hati, toh mereka nggak tahu yang sebenarnya. Kita cukup jaga aja. Kalau perlu, kami off Instagram aja biar cerita. Ya udah deh, Mami berangkat.
Masuk. Ada apa? Selamat siang Pak Aditya, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Zahra mau izin untuk mengajukan surat pemanggilan bagi Bapak dari Badan Pembangunan Jalan Tol. Bapak sini surat. Iya, permisi Pak. Ini suratnya untuk besok. Benar, untuk besok Pak. Tolong kamu buatkan surat keterangan sakit. Saya lagi berangkat. Mohon maaf Pak Aditya, tapi ini sudah pemanggilan yang ketiga, barangkali Bapak berkenan untuk hadir. Udah kamu tadi saya. Baik Pak, mungkin akan saya kirim suratnya sore ini. Barangkali Bapak mau buat jadwal baru, saya informasikan ke mereka. Baik Pak, kalau begitu mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Tapi makasih ya kemarin Mami udah beli barang-barang baru. Makasih banyak ya Papi, Mami senang ya? Iya, sama-sama. Makasih banyak ya Papi, tapi Kenapa lagi? Mami pulang, gimana nih? Oke, tapi ini yang terakhir ya. Setelah ini, Papi harap kita bisa hidup murni dengan gaji dari Papi. Atau 1 bulan tidak kurang dari gaji Jit. Papi sudah dapat lapor surat panggilan dan laporan warga di internet. Ya udah, Papi janji deh ini yang terakhir. Makasih ya Papi, semoga kita baik-baik aja. Udah ya, mau ambilkan tahu dulu. Selamat siang Pak Aditya, saya dari KPK mendapat perintah untuk melakukan penangkapan kepada Bapak dan juga penggeledahan kepada rumah Bapak atas dugaan korupsi yang Bapak lakukan. Kenapa ini? Kok saya tiba-tiba ditangkap? Gak usah gini dong. Nah Pak, Bapak hanya perlu ikut kami untuk kami interogasi lebih lanjut. Mari Pak. Pemirsa, pria kelahiran Surabaya 29 Oktober 1983 berinisial AFP terduga melakukan tindakan korupsi. Pria berinisial AFP merupakan Direktur Utama PT Buka Indong dan melakukan tindakan korupsi terhadap pembangunan Jalan Tol Ember Alsiring. Dalam kasus ini, KPK menyita uang tunai sebesar 7 triliun rupiah dan uang deposito dalam saldo satu bank sebesar 750 juta rupiah. Dalam perkara ini, KPK juga menyita sebagian batang emas. Selanjutnya, KPK telah menetapkan pria berinisial AFP sebagai terdakwa. Kemudian KPK menyatakan bahwa pria berinisial AFP terbukti bersalah dan diduga mendapatkan hukuman maksimal 15 tahun penjara atau paling singkat 4 tahun penjara dengan denda senilai 2 miliar rupiah. Sidang perdana terhadap Kepala Badan Pembangunan Jalan Tol Ember Alsiri 2019, Direktur Utama PT Buka Indong digelar hari ini di Gedung Kebangsaan Indonesia, Surabaya. Hari ini, pria berinisial APF tiba di gedung sekitar pukul 09.46 waktu Indonesia Barat. APF merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar 8 triliun rupiah. Mereka menyatakan siap untuk menghadapi konferensi pers pada hari ini. Bersama saya, Zahra Ramadhani, mari kita saksikan konferensi pers di Gedung Kebangsaan Indonesia, Surabaya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk rekan-rekan media sekalian. Pada hari ini kami akan melakukan konferensi pers tentang kasus korupsi. Kami telah melakukan proses penyidikan dan pengumpulan barang bukti serta kegiatan-kegiatan yang lain sehingga kemudian ditemukan tersangka. Dan hari ini kami umumkan siapa tersangka yang telah ditetapkan terkait dengan dugaan korupsi pada Kepala Badan Pembangunan Jalan Tol yang nanti akan dibacakan beberapa poin dari konstruksi perkara. Kemudian siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan pasal-pasal yang telah diterapkan, saya persilahkan untuk Bu Ketua membacakan poin-poin perkembangan perkara yang dimaksud. Baik rekan-rekan sekalian yang saya hormati, segenap warga negara Indonesia dimanapun berada.
Pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan salah satu perkembangan penanganan dengan tindakan korupsi yang terjadi kepada Kepala Pembangunan Jalan Tol pada Jalan Tol LCT 2019. Kronologis penangkapan dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang diterima KPK terkait dengan dugaan korupsi pada Kepala Badan Pembangunan Jalan Tol LCT tahun 2019. Yang tertangkap adalah inisial APF beserta barang bukti dengan uang tunai sebesar 300 juta rupiah. Kemudian klik setoran deposito di salah satu bank terbesar sebesar 650 juta rupiah. Dan tas yang dibuka berisi emas dan setara dengan 1,5 miliar rupiah. Saudara-saudara dan pihak-pihak, barang bukti selanjutnya dibawa ke gedung kebangsaan KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan telah dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan korupsi dimaksud, kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan dan kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK meningkatkan status perkara ini penyidikan dengan mengumumkan satu tersangka sebagai berikut. Inisial APF, Kepala Badan Pembangunan Jalan Tol Ranah LCT 2019 untuk keperluan proses penyelidikan. Penyelidik melakukan upaya paksa penahanan kepada tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 27 Agustus tahun 2023 sampai dengan tanggal 17 September tahun 2023 di urutan KPK akan ditahan di sektor 3 Gedung Putih KPK sampai tanggal 17 September 2023. Rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menyampaikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 1.1 Pasal 2 Perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi. 1.2 yaitu Pasal 3 Menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi. Selanjutnya yaitu tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan permintaan paksa atau pemerasan jabatan, yaitu penalize dikenai pasal 12 huruf F dengan unsur-unsurnya adalah pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang dimaksud menjalankan tugas meminta ataupun menerima pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum untuk proses penyelidikan sebagaimana telah diuraikan adalah dalam rangka mengumpulkan alat-alat bukti guna meningkatkan fakta-fakta perbuatan. Di dalam kasus ini kami telah mengumpulkan bukti-bukti terkait pada tindakan sang pelaku, yaitu pelaku kegiatan pada tindakan korupsi ini. Di sini telah disisipkan barang bukti berupa uang sebesar 300 juta dan sisanya itu di dalam rekening. Dan ini di dalam praktek ada beberapa batang emas yang telah Bapak APF korupsi. Sedangkan untuk sanksi pidana terhadap pelaku ini, yang pertama, pasal 2 pada pidana pokok sanksi pidananya adalah kumulatif, yaitu pidana pokok atau penjara dan pidana denda pada pidana penjara minimal itu singkat 4 tahun dan maksimumnya itu sekitar 20 tahun. Sedangkan untuk dendanya maksimum 1 miliar rupiah dan minimum sebesar 200 rupiah. Pemberatan pada pasal 2 ayat 2 pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu. Baik, sekian konferensi pers ini kami laksanakan. Semoga dengan adanya konferensi ini menyadarkan pelaku atas kesalahannya dan khususnya untuk masyarakat Indonesia agar dijadikan pembelajaran selebihnya mengenai hukum yang akan diterima oleh saudara akan ditindaklanjuti oleh pihak pengadilan yang berwenang. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.